pagi Ibu, perkenalkan nama saya Dr. Fatma. Jadi saya dokter yang bertugas di poliklinik pada pagi hari ini. Sebelumnya saya berbicara dengan Ibu siapa? Evin, Dok. Baik Ibu Evin, ada yang bisa saya bantu? Ini, Dok, saya sering kencing, terus banyak minum terus sering makan tapi berat badan saya turun. Oh gitu. Baik Ibu, sesuai dengan keluhan Ibu, di sini saya akan melakukan wawancara dan melakukan pemeriksaan. Jadi tujuannya untuk mengetahui diagnosis dari keluhan yang sedang Ibu alami sekarang. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Dok. Baik, jika Ibu bersedia kita mulai wawancaranya Ibu ya. Iya, Dok. Baik, sebelumnya saya boleh tahu nama lengkap Ibu siapa? Ayu Kevin Kamala. Ayu Kevin, umurnya berapa Ibu? 70. Umurnya 70 tahun ya. Iya. Ibu masih bekerja? Enggak, udah diem di rumah. Masih aktif beraktivitas? Enggak terlalu. Oh gitu. Ibu asli Bali ya Ibu ya? Asli Bali. Oh, tinggalnya di mana Ibu? Ini di WR Supratman, Dok. Ke sini datang dengan siapa Ibu? Sendiri. Diantar sama anaknya? Anaknya kerja. Oh, suaminya masih ada? Masih. Ibu sudah menikah Ibu ya? Iya, Dok. Baik Ibu, terkait dengan keluhan Ibu, kan tadi Ibu menyebutkan kalau Ibu sering kencing Ibu ya. Apakah Ibu pernah memperhatikan bagaimana warna kencingnya Ibu, warna air kencingnya? Kuning biasa aja, Dok. Oh, biasa aja. Untuk kencing itu seberapa sering Ibu ya? Aduh, saya nggak ngitung, Dok, saking seringnya. Oh, sering. Untuk kualitas makannya Ibu kan tadi menyebutkan kalau Ibu sering makan Ibu ya, sering lapar. Berapa kali biasanya dalam sehari Ibu? 5 kali ada, Dok. Tapi saya makannya banyakan nasi sama daging, sayurnya dikit. Untuk buah-buahan mungkin? Buah-buahannya nggak terlalu sering. Nggak terlalu. Untuk minumannya Ibu, apakah minum air mineral atau minum-minuman yang manis-manis seperti teh gitu? Kalau pagi biasanya emang saya rutin buat teh. Selain itu juga saya minum air putih kok, Dok. Oh gitu. Apakah sebelumnya Ibu pernah memiliki riwayat berat badan yang berlebih? Dulu waktu masih muda pernah, Dok. Berapa ya kira-kira Ibu ya? 80 kalau nggak salah paling tinggi sih, Dok. Untuk yang sekarang? Sekarang saya nggak ngitung. Oh gitu. Jadi dari kapan Ibu mengalami penurunan berat badan? 7 bulan yang lalu. Ini cukup drastis penurunan berat badan Ibu ya? Makanya langsung kurus gini. Gitu. Untuk keluhan yang lainnya ada Ibu seperti kesemutan, mata yang berkabut, seperti kelainan pada area vagina Ibu atau area kemaluan Ibu? Biasa saya lemas juga, Dok. Lemas. Terus kalau kesemutan biasanya kesemutan di tangan sama kaki paling sering. Oh, sering. Itu kesemutannya biasanya seberapa sering Ibu? Sering, Dok. Kalau misalkan saya kecapean. Gitu. Mungkin Ibu sebelumnya sudah pernah berobat sebelum Ibu datang ke sini? Enggak, baru kesini aja. Baru pertama kali ya Ibu ya? Jadi untuk sebelumnya apakah pernah merasakan keluhan yang serupa? Enggak, baru pertama kali. Untuk di keluarga? Di keluarga kakek saya DM, Dok. Oh, kakeknya. Anaknya ada? Untuk bapak saya enggak, anak saya enggak. Oh gitu. Oke. Apakah Ibu ada mengalami infeksi gigi atau infeksi saluran kencing mungkin? Enggak, Dok. Oke. Untuk pola makannya bagaimana Ibu ya? 5 kali, Dok. 5 kali. Seperti yang dikatakan tadi Ibu ya? Iya. Berarti cukup makannya. Mohon maaf Ibu, sebelumnya apakah Ibu pernah merokok? Enggak, Dok. Alkohol juga enggak. Oh enggak. Untuk aktivitas fisiknya bagaimana Ibu ya? Saya jarang olahraga, Dok. Terakhir olahraga tuh setahun yang lalu ada. Oh gitu. Baik Ibu, jadi Ibu Evin yang umurnya 70 tahun memiliki riwayat keluhan terjadi nyeri atau kesemutan, banyak makan, banyak kencing dan juga banyak minum. Terkait dengan keluhan Ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan selanjutnya Ibu ya. Saya akan melakukan beberapa pemeriksaan fisik untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan keluhan yang Ibu alami sekarang. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Dok. Baik Ibu, silakan ke meja pemeriksaan. Baik Ibu, selanjutnya saya akan mengukur tinggi badan Ibu dulu ya. Baik Ibu, saya lihat di sini tinggi badan Ibu sekitar 160 cm dan berat badan Ibu bisa naik untuk timbangan. Untuk berat badannya 48 cm, 48 kg Ibu ya. Saya akan memeriksa bagian jantung Ibu.
Baik ibu, sesuai dengan hasil pemeriksaan tidak terdapat pembesaran di bagian jantung ibu. Selanjutnya saya akan memeriksa bagian kulit ibu. Dan saya lihat tangan ibu. Baik ibu, jadi dari seluruh anggota bagian kulit ibu nampaknya tidak terdapat bekas luka maupun luka yang belum sembuh. Tentunya saya akan memeriksa di bagian kaki ibu ya. Baik ibu, di bagian kaki ibu juga tidak terdapat bekas luka yang belum sembuh dan luka lainnya juga tidak terdapat pembengkakan ataupun kelainan lainnya. Selanjutnya saya akan lakukan pemeriksaan yang lain. Ibu bisa kembali ke meja pemeriksaan. Baik ibu, sesuai dengan hasil wawancara dan hasil pemeriksaan yang telah kita lakukan tadi, di sini dapat saya simpulkan bahwa ibu menderita penyakit diabetes mellitus atau yang disebut dengan penyakit kencing manis. Apakah ibu sebelumnya mengetahui apa itu penyakit diabetes mellitus? Enggak, Dok. Baik ibu, jika ibu tidak mengetahui, di sini saya akan memberikan sedikit informasi mengenai apa itu penyakit diabetes mellitus agar ibu paham bagaimana cara mengontrol penyakit tersebut supaya tidak nanti terjadi hal-hal terjadi komplikasi yang tidak diinginkan ibu ya. Apakah ibu bersedia? Bersedia, Dok. Nah, jadi penyakit diabetes mellitus itu merupakan suatu penyakit gangguan metabolik namanya ibu ya. Jadi ini terjadi karena hormon di dalam tubuh ibu itu tidak berfungsi dengan baik. Jadi hormon itu namanya hormon insulin yang menyebabkan peningkatan kadar gula darah di dalam darah ibu. Lalu jadi beberapa faktor risiko yang dapat meningkatkan penyakit diabetes mellitus ini Bu, ada faktor genetik. Sebelumnya kan ibu sudah sempat menjelaskan kalau beberapa keluarganya yang mengalami penyakit yang serupa. Lalu juga disebabkan karena faktor usia, pola hidup yang tidak sehat, memakan makanan yang berlemak atau berlemak yang tinggi, atau juga dipengaruhi oleh gaya hidup. Tadi ibu juga sempat menjelaskan kalau ibu itu jarang melakukan olahraga, dan sebelumnya ibu juga dapat memberitahu saya kalau waktu kecil ibu sempat mengalami peningkatan berat badan yang berlebih ibu ya. Jadi gula darah ini harus dikontrol ibu supaya tidak menimbulkan gejala yang lainnya. Nanti untuk pengontrolan gula darahnya nanti ada namanya alat untuk mengecek gula darahnya tersebut. Nanti alat itu digunakan untuk mendeteksi berapa kadar gula darah ibu, untuk mengetahui agar kita dapat memantau peningkatan kadar gula darah ibu. Lalu untuk nutrisi medisnya, jumlah kalorinya itu kan harus sesuai. Tadi sempat saya hitung jumlah kebutuhan kalori yang harus ibu penuhi itu sekitar 1.200. Untuk selanjutnya, untuk lebih lanjutnya nanti saya akan konsultasikan ibu ke ahli gizi ibu ya. Nanti saya sarankan untuk makan karbohidratnya itu sedikit dikurangi, nasinya jangan terlalu banyak. Kalau bisa diganti dengan kentang ibu ya. Lalu perbanyak makan serat. Untuk makan daging, usahakan tidak mengkonsumsi daging merah terlalu banyak. Lalu kurangi juga ibu makan garam ibu ya. Nah, untuk olahraganya, karena ibu usianya sudah lansia, ibu bisa cukup melakukan jalan-jalan santai seperti di keliling rumah, agar memiliki aktivitas ya ibu ya. Lalu jadi di sini saya akan meresepkan obat sesuai dengan yang saya jelaskan tadi untuk mengontrol gula darah ibu. Di sini saya akan memberikan obat yang namanya metformin. Jadi obat ini berfungsi untuk mengontrol kadar gula darah ibu. Obat ini harganya cukup terjangkau dan cukup efektif untuk mengontrol kadar gula darah ibu. Jadi obat ini diminum 2 kali sehari setelah ibu makan. Harus setelah makan ibu ya, karena kalau ibu minumnya sebelum makan nanti akan berefek samping juga terhadap tubuh ibu. Nanti ibu bisa kekurangan kadar gula darah yang menyebabkan ibu memiliki keluhan seperti pusing, rasa lelah maupun yang lainnya. Nah, untuk kadar gula darah ibu ini harus selalu dievaluasi agar bisa memantau keberhasilan terapi. Baik ibu, di sini saya akan meresepkan obatnya. Nanti ibu bisa tebus di apotek di depan. Lalu untuk konsultasi ke ahli gizinya, saya akan memberikan ibu surat rujukan. Apakah ibu mengerti dengan apa yang saya jelaskan tadi? Mengerti, Dok. Apakah ada yang ditanyakan lagi, Bu? Tidak. Suratnya ibu ya. Ya, Dok. Terima kasih ibu. Makasih, Dok.